Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perintah untuk bermusyawarah itu dalam bentuk nas yang begitu jelas di dalam Al-Qur'an, yang nas tersebut ditujukan kepada baginda Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW diperintahkan Allah untuk bermusyawarah. Sedangkan apa kata Imam Nawawi? Sedangkan baginda Nabi SAW ini adalah akmalul khalqi, makhluk yang paling sempurna. Maknanya tidak diperintah sekalipun bermusyawarah dalam urusan yang bukan urusan pribadinya, maka pasti Nabi akan bermusyawarah. Pasti Nabi ini tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Pasti Nabi ini tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, karena Nabi ini dikatakan di sini sebagai daripada utusan Allah yang annahu akmalul khalqi, bahwasanya ia Nabi SAW ini adalah makhluk yang paling tinggi budi pekertinya, sehingga dengan budi pekertinya Nabi itu tidak perlulah Nabi ini diperintah untuk perkara-perkara yang menyangkut urusan orang banyak. Sejak zamannya baginda Nabi ini masih kecil sekalipun, Nabi termasuk daripada orang yang tidak suka mengambil keputusan pribadi. Bahkan ketika terjadi pertikaian antara suku-suku yang ada di Mekah Al-Mukarramah berkaitan dengan usaha bagaimana mengembalikan yang namanya Hajar Aswad kepada tempatnya. Jadi dahulu Hajar Aswad itu nempel di Ka'bah memang sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dulu pernah terjadi peperangan yang ada di Mekah itu, sehingga Ka'bah itu pun pernah diruntuhkan. Ka'bah itu pernah diruntuhkan, kemudian yang namanya Hajar Aswad itu dicuri oleh sekelompok kabilah yang keras. Pada saat itu pekerjaannya memang membunuh orang. Bahkan pada saat itu di dalam sejarah bertahun-tahun tidak ada dilaksanakan ibadah haji, sebab orang yang akan berangkat haji pasti mereka bunuh. Sampai-sampai Hajar Aswad yang mulia itu dicuri oleh mereka. Maka pada zaman kekuasaan kembali kepada orang-orang yang beriman, maka Hajar Aswad itu dicari lagi, direbut lagi dari orang-orang yang telah menghancurkan itu, lalu kemudian ditemukan dalam keadaan lempengan-lempengan yang sudah pecah. Jadi Hajar Aswad itu tadinya satu, daripada batu satu yang utuh, kemudian dicuri, kemudian pecah sampai kepada bentuk kerikil. Itu Hajar Aswad itu. Lalu kemudian digabungkan lagi menjadi satu, dibuat dalam bentuk yang bagus, dirapikan sehingga yang sekarang jadinya seperti yang sekarang. Dulu ketika awal peletakan daripada Hajar Aswad itu, maka penduduk Arab dari berbagai suku bertikai tentang siapa orang yang paling berhak mengangkat Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu memang batu yang dulu dihormati memang sejak zaman dahulu. Karena merasa tiap-tiap suku ini mulia dan berhak untuk memegang yang namanya Hajar Aswad, berhak mengangkatnya ke tempatnya, maka mereka bertikai, hampir-hampir saling membunuh. Lalu mereka ini mengambil hakim. Siapa yang akan dijadikan hakim? Mereka bertikai di sisi Ka'bah itu antara 4 suku besar. Kemudian mereka memutuskan agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka mereka ini memutuskan, kita 4 perwakilan daripada 4 suku besar ini bersepakat bahwa siapapun besok pagi orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, dialah hakimnya. Mereka belum tahu bahwa yang datang itu akan datanglah baginda Nabi SAW. Besok pagi kita tunggu di sini. Siapa orang pertama kali yang datang ke Ka'bah ini, dialah yang menjadi hakimnya. Maksudnya dia yang menentukan, saya, kamu atau saya, suku kamu, atau suku saya yang berhak pegang di batu mengangkatnya. Dia yang harus kita patuhi. Lalu tiba-tiba di pagi hari itu qadarullah baginda Nabi SAW sebelum menjadi rasul masih menjadi manusia biasa, maknanya belum ditetapkan sebagai rasul, belum diangkat menjadi rasul. Maka datanglah Nabi lalu dikatakan, ya Muhammad, kami telah bersepakat bahwa siapa saja yang datang kepada Ka'bah lebih dahulu, dialah yang menetapkan siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad. Baginda Nabi menunjukkan sifatnya
betapa Nabi adalah orang yang cerdas, betapa Nabi kita ini termasuk daripada manusia yang paling bijaksana, paling tidak suka menimbulkan rasa sakit hati di hati siapapun juga. Maka Nabi dengan kecerdasannya itu meletakkan sorbannya. Diletakkan sorban itu di atas tanah, lalu setiap suku dari 4 suku itu disuruh memegang ujung daripada selendangnya. Satu di pojok, satu di pojok, satu di pojok, satu di pojok, sehingga 4 orang semua pegang pojoknya. Lalu Nabi mengangkat batu itu, meletakkan pada tengah-tengah daripada selendangnya, lalu semua bersama-sama mengangkat batu itu ke tempat semulanya. Subhanallah, semua orang terkesima dengan kecerdasan baginda Nabi SAW, sehingga dengan perbuatan beliau yang luar biasa itu, 4 suku terbesar yang ada di Arab tidak jadi pertumpahan darah. Jadi sejak awal memang seperti itu. Ini akhlak Nabi. Maka kata Imam Nawawi, seorang Nabi yang mulia, yang akhlaknya paling mulia seperti itu, Allah perintahkan bermusyawarah. Lalu apa kesimpulannya? Famazannu bighairihi. Maka bagaimanakah kiranya orang yang selain Nabi tentu saja tetap menjadi orang yang paling harus memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan musyawarah. Kalau Nabi saja, Nabi ini bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa menjadikan orang bertikai karena kebijaksanaannya, tetap disuruh di dalam ayat ini wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan urusan mereka. Maka bagaimanakah yang lain, yakni daripada kelompok manusia yang kebijaksanaannya tidak sampai seperti Nabi. Maka musyawarah inilah perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang, karena dengan musyawarah ini perkara-perkara yang baik menjadi lebih mudah, dan semua perkara-perkara yang diputuskan itu menyejukkan hati setiap orang. Begitulah pentingnya musyawarah itu. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, annahu yustahabbu liman hamma bi amrin, bahwasanya disunnahkan liman hamma bi amrin, bagi siapa saja yang ragu terhadap satu perkara, ayyusawira fihi man yathiqu bidinihi wa khibratihi atau wa khibratihi wa hizqihi wa nasihatihi wa ra'ihi wa syafaqatihi. Sudahlah selayaknya dianjurkan bagi siapa saja orang yang masih remang-remang terhadap sesuatu, untuk ia mengajak orang lain bermusyawarah, apalagi hal tersebut berkaitan dengan apa yang menyangkut kemaslahatan di dalam agamanya. Sehingga enggak ada orang itu yang ribut untuk apa? Ribut, apalagi bermusuhan untuk urusan agama gitu. Lucu gitu kalau ada yang ribut untuk urusan agama. Wa yustahabbu ayyusawira jama'atan bis sifatil mazkurah, dan disunnahkan ayyusawira untuk bermusyawarah jama'atan sekelompok daripada orang bis sifatil mazkurah, dengan tata cara yang telah disebutkan tadi itu, maknanya di dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan kemaslahatan umum, termasuk untuk urusan agamanya. Wa yastaksira minhum, dan ia memperbanyak musyawarahnya itu. Wa yu'arrifahum maqsudahu min zalikal amr, supaya mereka yang bermusyawarah itu benar-benar mengetahui maksud dari segala perkara itu. Wa yubayyina lahum ma fihi min maslahatin wa mafsadatin in alima syai'an min zalik, agar ketika mereka bermusyawarah itu, maka di antara mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga dengan pengetahuan mereka yang disatukan itu, mereka akan mengetahui maslahat dan mafsadatnya dari suatu keputusan pekerjaan, umpamanya dari satu program-program atau satu keputusan yang akan diambil. Ketika orang itu bermusyawarah ikhlasnya kepada Allah, maka Allah akan tanamkan di dalam hati mereka itu sesuai dengan bidang keahlian mereka. Orang ini punya pengetahuan yang berbeda-beda tentang satu perkara yang akan dilaksanakan. Maka Allah melalui hati mereka ini akan Allah tunjukkan di mana manfaatnya, di mana kerusakannya, di mana manfaatnya, di mana mudaratnya terhadap satu program. Umpama ada orang yang bikin program sesuatu tertentu, atau ingin mengambil sesuatu, atau ingin membuat sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Umpama orang-orang ini kalau dia ambil dengan keputusannya sendiri, maka pengetahuannya terhadap hal tersebut hanya sebatas pengetahuannya sendiri.
boleh jadi ada mudarat di dalamnya yang tahu orang lain tapi dirinya tidak tahu. Maka dengan cara musyawarah itu semua menyampaikan gagasannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya akan mengetahui manfaatnya secara menyeluruh, juga mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan juga secara menyeluruh. Inilah pentingnya yang namanya musyawarah. Wa yata'akkadul amru bil musyawati fi haqqi wulatil umur al-ammati kas-sultani wal qadi wa nahwihima. Lebih dikuatkan lagi perintah untuk bermusyawarah ini pada mereka orang-orang yang mengurus urusan orang banyak, utamanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti sultan, seperti qadi, hakim, yang akan memutuskan urusan orang lain dan yang selain daripada mereka itu. Maka untuk urusan-urusan yang kaitannya dengan masyarakat banyak, memang musyawarah ini adalah perkara yang mesti dilaksanakan. Wal haditsus sahihatu, dan hadis-hadis yang sahih fi musyawarati, di dalam musyawarah Umar bin Khattab yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ashabahu. Jadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabatnya, wa ruju'ihi ila aqwalihim katsiratun masyhuratun, dan kembali kepada perkataan-perkataan mereka itu adalah begitu banyak dan begitu terkenal. Maknanya memang di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab banyak sekali daripada perkara-perkara yang belum ada di zamannya baginda Nabi, termasuk bagian daripada bagaimana membukukan Quran. Jadi Quran dibukukan dahulu belum ada, dan ini hasil daripada musyawarah. Ketika Rasulullah wafat itu tidak meninggalkan satupun mushaf Al-Quran. Al-Quran itu pada zaman dahulu ada di dalam apa? Di dalam dada para sahabat Nabi. Sehingga para sahabat ini mengeluhkan ketika terjadi peperangan, setiap ada peperangan pasti ada orang yang hafiz Quran itu yang syahid. Terjadi lagi. Bahkan pada satu peristiwa namanya Bir Ma'unah namanya. Jadi ada orang-orang dari satu kabilah Arab itu meminta Nabi untuk mengirimkan daripada sahabat-sahabatnya yang hafal Quran untuk mengajari penduduk kampung Bir Ma'unah namanya. Itu cikal bakal adanya kunut nazilah itu. Nabi mengutus 70 daripada sahabat yang hafiz Quran. Begitu sampai di Bir Ma'unah dipenggal semuanya yang 70. Nabi pada saat itu marah, sedih Nabi. Sampai kemudian Nabi membaca kunut yang namanya kunut nazilah. Allahumma al'an rikwan wa zakwan, ya Allah laknatlah suku itu, suku ini, laknat semuanya ya Allah. Nah itu namanya kunut nazilah. Kunut yang dibaca ketika ada bencana, yaitu peristiwa Bir Ma'unah. Mereka minta dengan baik-baik ke Nabi, ngirim surat, ya Muhammad, penduduk kami ini sudah berislam, kirimkanlah para hafiz-hafiz Quran untuk mengajari penduduk kami. Ternyata sampai di sana mereka sudah ditunggu 70 sahabat Nabi yang dikirim untuk mengajari penduduk Bir Ma'unah itu untuk membaca Quran, dipenggal semuanya, semua syahid. Kemudian setelah Rasulullah itu kembali kepada Allah, terjadi juga perkara-perkara, yakni peperangan yang pada saat itu banyak hafiz Quran yang wafat. Maka para sahabat musyawarah, bagaimana ini? Udah mau habis ini hafiz Quran. Kalau gitu kita tulis saja. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq beliau tidak mau. Bagaimana mungkin kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Saya orang yang tidak berani melakukan itu. Nabi tidak menyuruh, lalu kita kerjakan. Nabi. Inilah kira-kira yang disebut tu dengan bid'ah. Jadi zaman dulu sudah dibicarakan pada generasi pertamanya Rasul, itu yang namanya bid'ah itu. Kemudian selesai sampai zamannya Abu Bakar As-Siddiq wafat, belum ditulis Al-Quran, belum ada orang cari Al-Quran di mana. Yang ada di dada-dada mereka, karena mereka hafal Quran kebanyakan para sahabat Nabi. Akhirnya wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terjadi lagi peperangan banyak sekali. Di antara korban-korban ketika dikirim untuk menumpas yang namanya nabi palsu Musailamatul Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku dirinya sebagai nabi, ngarang kitab suci juga. Ya, ngarang kitab suci. Kitab suci Al-Quran mau ditandingi sama Musailamah Al-Kadzab. Karena dalam Quran itu ada surah Al-Fil artinya gajah, Al-Baqarah artinya seekor sapi. Maka Musailamah Al-Kadzab nabi palsu ini ingin juga ngarang Quran, bikinlah dia namanya surat kata. Ya difda
binta difda'aini. Itu ayatnya. Wahai kata, anak dari dua kata. Kayak pantun. Akhirnya banyak daripada kitabnya Musailamah bikin tandingan Quran, ternyata diketawain orang Arab. Kenapa? Karena sastranya tidak bisa seujung kuku daripada Al-Quran, sehingga nggak laku itu kitab. Tapi ada, nah ketika disuruh untuk memerangi yang namanya Musailamah Al-Kazzab, itu banyak daripada beberapa kelompok pasukan itu kalah. Jadi pulang hasilnya itu belum bisa yang namanya menumpas gerakan daripada Nabi palsu Musailamah Kazzab tadi. Walhasil dirapatkan lagi, bagaimana ini setelah Sayyidina Abu Bakar wafat. Kalau begitu bisa-bisa generasi kita nanti itu enggak kenal dengan Quran, karena sekarang ada yang ada enggak hafal semua, sebagian yang hafal kebanyakan sudah syahid. Bagaimana ini? Akhirnya musyawarah lah itu. Apa dikatakan pada saat itu? Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, kumpullah para sahabat. Lalu keluar lagi jawaban ini. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah? Maka dijawab oleh sebagian sahabat itu apa? Wallahi haza khair. Demi Allah ini bagus. Andainya ini tidak dikerjakan, membukukan Al-Quran ini, niscaya generasi-generasi yang akan datang tidak akan pernah mengenal yang namanya Al-Quran. Ini perkara memang tidak dilakukan Nabi, tetapi ini perkara yang baik. Setiap perkara yang baru itu tidak mungkin semuanya jahat, juga tidak mungkin semuanya baik. Maka perkara-perkara baru yang baik itu masuk dalam perkara yang dinaungi oleh syariat dan tidaklah termasuk perkara yang dilarang. Walhasil Al-Quran dibukukan. Dibentuklah panitia yang menulis kitab suci Al-Quran itu, yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Beliaulah ketua panitia menulis Al-Quran pertama kali, sehingga ditulislah Al-Quran itu. Pada zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, salinan Al-Quran itu dibuat menjadi empat salinan yang kita kenal dengan Rosam Utsmani atau Mushaf Utsmani. Sekarang yang ada pada kita ini namanya Mushaf Utsmani, tulisan bentuk Al-Quran mengikuti tata cara penulisan di zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sampai ke tangan kita. Nah, ini perkara agama pada zaman dahulu nggak pernah diputuskan sendiri ini. Semua diputuskan dengan musyawarah. Karena hal tersebut dihasilkan oleh perkara musyawarah, maka hasilnya menjadi maslahat, bermanfaat bagi manusia sampai akhir zaman. Kalau tidak ada yang demikian itu, wallahu a'lam bishawab, mungkin yang kenal dengan Al-Quran hanya sebagian saja. Kalau kenal ya pasti kenal, karena Al-Quran itu Allah yang janji jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Andai tidak ditulis pun tetap akan ada Quran. Tapi berapa orang di dunia ini yang punya Quran? Mungkin 10. Lah kita di Permata Asri bisa aja gak ketemu. Kenapa? Ya karena kita bukan termasuk orang yang penghafal Quran daripada 30 juz itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini musyawarah itu perkara-perkara yang penting. Nah, dengan musyawarah ini hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, salahnya pun dihitung pahala. Jadi ketika kita bermusyawarah dalam suatu urusan, semua meluruskan niatnya ikhlas karena Allah. Benar yang dimusyawarahkan itu dengan segenap kemampuan kita kerahkan, maka kita mendapatkan pahala. Tetapi salah sekalipun yang kita putuskan karena niatnya itu benar-benar kita untuk kemaslahatan umat, karena kelemahan kita saja sehingga hal tersebut menjadi keliru, hal tersebut tidak mendatangkan dosa, tetapi hal tersebut tetap dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah yang memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah. Berbeda halnya ketika sesuatu itu kita laksanakan sendiri dan kita putuskan bukan hasil dari musyawarah. Ketika dia benar, maka benarlah perbuatannya. Ketika dia salah, maka dia akan diazab sebab telah mengambil keputusan sendiri, tidak menggunakan perangkat-perangkat yang ada di dalam memutuskan perkara-perkara yang penting. Nah, demikian perkara yang menyangkut dengan musyawarah. Hanya saja musyawarah ini juga fleksibel untuk urusan-urusan yang remeh-remeh. Contoh mau beli boklam daripada lampu mati, nggak usah juga musyawarah pengurus. Umpama masjid kumpul bikin surat undangan,
Kita musyawarah malam hari ini. Begitu ketua menyampaikan materi musyawarahnya apa? Ini lampu udah padam. Kira-kira kita ganti atau tidak? Nah, ini mah kurang kerjaan namanya. Jadi musyawarah itu untuk urusan-urusan yang penting, menyangkut urusan yang penting. Contoh, urusan yang besar-besar. Umpama masjid mau dibongkar atapnya, umpama mau diganti. Nah, itu besar ya musyawarah. Tapi kalau hanya ganti ini, ganti lampu, terus baterai ini udah mau habis ini. Ini ya. Ini sudah mau habis ini baterai ini. Lah, musyawarah dulu, kumpul sama pengurus. Kenapa? Itu baterainya udah mau habis. Kira-kira kita ganti atau tidak? Nah, ini musyawarah, namanya musyawarah nggak pas ini. Terlalu lama ini. Tinggal langsung saja siapa yang bisa digantinya begitu. Tapi untuk urusan-urusan yang dimaksud di sini adalah apa? Wulatil umur al-ammah, untuk urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama dan kepentingan orang banyak. Maka itulah yang ditekankan untuk musyawarah. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Musyawarah itu bagian daripada syariat agama. Dengan musyawarah inilah Islam ini ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.